Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Selamat sahabat semuanya. Kita lihat bahwa kita semua tentu ingin sehat. Dan semua kesehatan itu datang oleh karena adanya pilihan. Hidup sehat itu sebetulnya hanya karena satu kata, yaitu memilih. Jadi setiap hari kita bangun, kita selalu dihadapi oleh pilihan-pilihan. Sejak kita buka mata, kita sudah harus memilih. Ya, memilih untuk bangun atau memilih untuk tidur lebih lama lagi. Lalu kemudian kita boleh memilih untuk berolahraga atau memilih untuk menonton televisi sambil makan snack. Ya. Tetapi dikatakan bahwa end of the day, segala sesuatu itu ada harganya. Jadi kita harus bayar apa yang kita beli. Jadi misalnya kalau kita hidupnya tidak benar, kita juga akan membeli kesehatan yang tidak benar. Dikatakan tidak ada makan yang gratis, semua harus datang dengan satu harga. Jadi hidup ini setiap tindakan kita mulai dari kita bangun itu menentukan jalan kita. Apakah kita berjalan ke arah hidup yang sehat atau berjalan kepada penyakit. Kita tahu ada banyak orang yang sakit COVID. Tidak semuanya meninggal, tetapi banyak juga yang kembali sehat. Kenapa bisa demikian? Itu karena tabungan kesehatan yang telah mereka tabung dari waktu ke waktu. Sehingga begitu terjadi penyakit, tubuh mempunyai kekuatan untuk mengatasinya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita sudah memilih satu jalan hidup yang tidak sehat, bahwa kita sudah menabung penyakit sebagai gantinya menabung kesehatan, maka cepatlah kita keluar. Kita harus exit dan kemudian mulai hidup sehat. Baik, ini ada cerita mengenai seorang yang bernama Luigi Carnaro. Luigi Carnaro itu dilahirkan pada tahun 1460 di Italia. Jadi ini sudah zaman dahulu kala. Dia dilahirkan dari satu keluarga yang sangat kaya, keluarga aristokrat. Jadi hidupnya selalu tujuannya adalah mencari kesenangan. Tentunya salah satunya melalui makanan. Jadi setiap hari Luigi itu selalu menghadiri makan pagi yang berat dan mewah bersama dengan teman-teman bisnisnya. Makan siang juga gak kalah meriah sambil ngobrol politik ya dengan politikus di hotel. Lalu makan malamnya juga seringkali di restoran, di ruang dansa bersama teman-temannya. Sehingga Luigi Carnaro setiap hari bisa makan 4-5 kali makan besar dengan makanan skala pesta. Dan tentunya makanan-makanan yang penuh dengan daging, gula, minyak, daging bakar, dipanggang. Semua menumpuk akhirnya menjadi lemak dan penyakit di dalam tubuhnya. Dan kemudian di tahun 1490, Carnaro jatuh sakit di usia 40 tahun. Dan memang rata-rata aristokrat di Italia itu meninggal di usia 50 tahun. Dan dokter katakan kalau dia mau hidup, dia harus jaga makanannya. Dan rata-rata orang-orang Italia aristokrat kalau dengar dokter ngomong begitu, diabaikan. Lalu mereka hidup seperti biasanya. Tidak demikian dengan Carnaro. Dia tahu bahwa hidupnya sudah merusak kesehatan di bagian pertama. Jadi dia mau bangkit, dia mau keluar dari jalan tol menuju kepada penyakit dan memperbaikinya pada bagian yang kedua. Dan di zaman itu ilmu kesehatan belum maju, belum ada new start, orang belum mengerti kesehatan. Dan Carnaro harus mencoba-coba bagaimana caranya supaya dia bisa makan makanan yang sehat dan bisa sehat kembali. Dan sangat menarik, kesehatannya mulai pulih dan dia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 102 tahun. 2 kali ya rata-rata dari teman-temannya. Dan apa rahasianya? Waktu dia makan, dia merubah gaya hidupnya dan dia terus melakukannya itu
sampai usia 68 tahun, dokter-dokter mulai khawatir mengatakan, tolong kamu berhenti, kamu ini bisa kurang gizi, kamu harus makan lebih banyak, tapi dia nggak dengerin. Dia terus melakukan itu dan akhirnya dia bisa meninggal pada usia 100 tahun, di atas 100 tahun. Di zaman itu, di mana teman-temannya meninggal di usia 40 tahunan. Anda mau tahu rahasia apa dari Cornaro sehingga bisa dari harusnya dia mati di usia 40 tahun, sekarang bisa hidup di atas 100 tahun. Mau tahu rahasianya? Hanya 3 suku kata, yaitu hara hachibu. Hara hachibu ini adalah satu frase bahasa Jepang yang artinya makan sampai kamu kenyang 80%. Jadi inilah rahasianya. Dia secara drastis membatasi jumlah makanan yang dimakanannya atau yang diistilahkan sebagai pembatasan kalori. Jadi semakin kita tua, sebaiknya makan kita sebaiknya semakin sedikit karena tubuh kita tidak butuh terlalu banyak kalori. Apalagi kalau kita sedang sakit, tubuh membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mengistirahatkan pencernaan, jadi lebih baik kita makan lebih sedikit. Bahasa Mandarin dikatakan Qi Fen Pao, artinya makan sampai 70%. Jadi orang Tionghoa juga sebenarnya mengerti bagaimana caranya untuk makan yang sehat. Baik, nah sekarang kita berbicara kalau makan tidak banyak, nanti kita bagaimana kalau kita kurang nutrisi? Itu sebabnya makan makanan yang sehat itu sebetulnya rumusnya sangat sederhana. Kalorinya harus rendah, nutrisinya harus tinggi. Sayangnya makanan modern yang kita jumpai di mall segala macam itu justru sebaliknya. Tinggi kalorinya, rendah nutrisinya. Akibatnya yang terjadi adalah obesitas karena tidak seimbang antara kalori dengan nutrisi. Jadi tentunya ini tidak sesederhana ini. Ada juga harus memperhatikan kecepatan metabolisme jenis makanan dan lain-lainnya. Baik, 34% penduduk Amerika sekarang menjadi obes atau kegemukan. Karena apa? Yaitu tadi rumus yang salah, yaitu nutrisinya rendah, kalorinya tinggi. Makanan-makanan yang modern sekarang. Jadi kalori yang masuk, Anda bisa lihat makanan-makanan yang dimakan, inilah kalori yang masuk. Tetapi rendah kalorinya. Dan kemudian bagaimana dengan kalori yang keluar? Kalori yang keluar adalah melalui bergerak, ya. Nah, orang sekarang lebih banyak duduk, ngetik, ya kerja kantor, dan olahraga juga jarang-jarang, sehingga keluar kalorinya sedikit, masuknya banyak, keluarnya sedikit. Dan ini menjadi masalah besar. Tubuh kita menjadi tidak siap untuk menerima atau menghadapi penyakit. Baik, sebenarnya kita bisa menghitung kebutuhan kalori kita masing-masing. Nah, kalori itu bisa dihitung setiap orang berbeda tergantung dari jenis kelaminnya, umurnya, tingginya, beratnya, dan aktivitas yang dia lakukan. Jadi kalau aktivitas itu menentukan sangat besar, menentukan berapa banyak kalori yang harus kita masukkan. Tetapi secara garis besar, seorang wanita rata-rata butuh 2.000 kalori, seorang pria butuh 2.500 kalori. Dan sekali lagi ini tergantung aktifnya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga.